Firman Tuhan di dalam Mazmur 94 ayat 20 berkata, "Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan?" Ayat ini mengingatkan satu hal yang sangat penting. Tuhan tidak pernah bersekutu dengan kekuasaan yang jahat. Kita sering melihat pemimpin yang seharusnya melindungi rakyatnya, justru menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, penindasan, bahkan kejahatan. Kekuasaan yang seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, malah berubah menjadi alat untuk menyakiti banyak orang. Lebih tragis lagi, Ali Khamenei, pemimpin yang menggunakan agama untuk mempengaruhi dan mengendalikan rakyatnya. Mereka mengutip ayat-ayat, berbicara tentang Tuhan, dan mengklaim bahwa tindakan mereka dilakukan atas nama Tuhan. Pemimpin seperti itu, yang menggunakan agama untuk mencuci pikiran rakyatnya, membangkitkan kebencian, bahkan mendorong orang untuk melakukan kekerasan atau membunuh dengan mengatasnamakan Tuhan. Namun Yesus sudah memberikan peringatan yang sangat jelas. Dalam Matius 7 ayat 16, Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Artinya, seseorang tidak dinilai dari kata-katanya, tetapi dari buah perbuatannya. Jika seorang pemimpin menghasilkan kedamaian, keadilan, dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya, maka buahnya baik. Tetapi jika yang dihasilkan adalah kebencian, kekerasan, perang, dan penderitaan, maka buah itu menunjukkan kebenaran tentang siapa pemimpin itu sebenarnya. Sepanjang sejarah, kita juga melihat satu kenyataan yang tidak bisa disangkal. Kekuasaan manusia tidak pernah kekal. Pemimpin yang tampak kuat hari ini bisa jatuh besok. Tahta yang terlihat kokoh bisa runtuh dalam sekejap. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, ditemukan meninggal di bawah reruntuhan kompleks kediamannya di Teheran setelah serangan besar-besaran yang diduga dilakukan oleh Israel bersama Amerika Serikat. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu, 28 Februari, dan menghantam sejumlah lokasi strategis di Iran, termasuk kompleks tempat tinggal pemimpin tertinggi negara tersebut. Tubuh Khamenei disebut ditemukan di antara puing-puing bangunan yang hancur dengan luka yang diduga berasal dari pecahan proyektil akibat serangan udara. Peristiwa seperti ini kembali mengingatkan dunia bahwa kekuasaan manusia memiliki batas. Tidak ada pemimpin yang dapat bertahan selamanya. Tidak ada kekuasaan yang bisa berdiri untuk selama-lamanya. Sejarah dunia terus menunjukkan bahwa pemimpin datang dan pergi, kekuasaan naik dan jatuh. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kebenaran Tuhan tetap berdiri. Karena itu, jangan mudah tertipu oleh kata-kata yang memakai nama Tuhan, tetapi tidak mencerminkan hati Tuhan. Belajarlah melihat buahnya. Karena seperti yang dikatakan Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dalam peristiwa kematian Ali Khamenei, banyak negara di dunia yang mengutuk serangan tersebut, termasuk Indonesia. Mereka menilai serangan itu sebagai tindakan yang tidak bermoral dan dapat memperburuk konflik di dunia. Namun, bagi kita sebagai orang percaya, kita memahami bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas dari kedaulatan Tuhan. Sejarah manusia terus bergerak. Kerajaan bangkit dan runtuh. Pemimpin datang dan pergi. Tetapi, semuanya tetap berada di bawah kendali Tuhan. Perbedaan kepercayaan seringkali menjadi sumber konflik di dunia. Tidak sedikit pemimpin yang menggunakan agama untuk memperkuat kekuasaan mereka, mempengaruhi rakyatnya, bahkan membenarkan tindakan yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Namun, firman Tuhan pernah mencatat kisah seorang raja besar dalam sejarah, yaitu Nebukadnezar. Seorang penguasa yang sangat kuat pada zamannya, tetapi akhirnya harus belajar bahwa kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dalam Daniel 4 ayat 37 tertulis, "Sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku sombong." Nebukadnezar pada akhirnya menyadari bahwa tidak ada manusia yang lebih besar daripada Tuhan.
Ia merendahkan dirinya dan mengakui kuasa Tuhan atas segala kerajaan di bumi. Namun sayangnya, tidak semua pemimpin mengalami kesadaran seperti itu. Dalam peristiwa kematian Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan udara di Teheran pada 28 Februari 2026 saat kompleks kediamannya menjadi target serangan militer, dunia kembali diingatkan bahwa kekuasaan manusia bisa berakhir secara tiba-tiba. Sayangnya, ia tidak seperti Nebukadnezar, yang pada akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia tewas sebelum sempat mengalami pertobatan seperti yang dialami oleh Raja Babilonia itu. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi dunia bahwa kekuasaan manusia tidak pernah kekal. Tahta bisa runtuh, pemimpin bisa jatuh, dan sejarah dapat berubah dalam satu malam. Tetapi satu hal tidak pernah berubah. Tuhan tetap berdaulat atas segala kerajaan di bumi, dan Dia sanggup merendahkan siapapun yang berjalan dalam kesombongan. Menurut Anda bagaimana? Apakah kematian Ali Khamenei merupakan sebuah kebetulan sejarah atau sebuah pengingat bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang kekal? Atau sebuah kutukan? Jika Anda bisa menjawab, tulis di komentar. Pada akhirnya, sejarah dunia selalu memberikan satu pelajaran yang sama. Kekuasaan manusia tidak pernah benar-benar kekal. Tahta yang terlihat kuat hari ini bisa runtuh besok. Pemimpin yang tampak tidak tergoyahkan bisa jatuh dalam sekejap. Dan apa yang tampak mustahil bagi manusia seringkali berubah dalam satu malam. Peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah mengingatkan kita bahwa manusia, sekuat apapun, tetap memiliki batas. Alkitab juga mengingatkan hal yang sama. Dalam Amsal 16 ayat 18 tertulis, "Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Ayat ini bukan hanya berbicara tentang seseorang, melainkan tentang prinsip kehidupan. Ketika manusia menjadi terlalu sombong dengan kekuasaan, merasa dirinya tidak tersentuh, dan menggunakan kekuatan untuk menindas atau menyakiti orang lain, sejarah seringkali menunjukkan bahwa kejatuhan tidak pernah jauh. Karena itu, peristiwa seperti ini seharusnya bukan menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita atas kematian seseorang. Sebaliknya, ini menjadi pengingat yang serius bagi dunia, bahwa tidak ada manusia yang memegang kendali penuh atas sejarah. Tidak ada kekuasaan yang bisa berdiri selamanya. Dalam Mazmur 146 ayat 3 juga diingatkan, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan." Artinya manusia boleh memiliki kekuasaan besar, tetapi pada akhirnya semua kekuasaan manusia tetap terbatas. Pemimpin datang dan pergi, kerajaan bangkit dan runtuh, namun sejarah terus bergerak. Peristiwa seperti ini mengingatkan kita untuk tidak menaruh harapan kita pada kekuasaan manusia, tetapi belajar melihat dengan bijak apa yang terjadi di dunia. Karena pada akhirnya, setiap pemimpin akan dikenang bukan hanya dari kata-katanya, tetapi dari apa yang mereka tinggalkan bagi dunia. Apakah mereka membawa kedamaian atau justru meninggalkan penderitaan? Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah peristiwa ini hanya sebuah kebetulan sejarah? Ataukah sebuah pengingat bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang benar-benar kekal? Jika Anda punya pandangan tentang hal ini, tuliskan di kolom komentar. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati.
Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami,
Tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya.
dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.